Coba bayangin deh bola basket yang berputar di jari. Untuk kembali ke tempat awal, titik di dekat bagian tengah bola harus berputar lebih lama daripada titik jari kamu. Bumi kurang lebih kayak gitu juga. Orang-orang di tengah Afrika berputar 1.600 km per jam saat planet ini melakukan rotasi, tapi orang-orang di Kutub Selatan cuma berputar di tempat. Kita juga bergerak di luar angkasa pada kecepatan sama karena bumi juga mengelilingi matahari pada kecepatan 107.000 km per jam. Suhu di perbatasan inti dalam dan luar bumi adalah 5.982 derajat Celcius. Itu sama kayak panas di permukaan matahari. Tekanan di sana 3,3 juta kali tekanan atmosfer di permukaan laut. Kamu tahu nggak, 2 atau 3 tahun lalu, asteroid tertarik ke orbit bumi dan mulai berputar mengelilingi planet ini. Meskipun ukuran asteroid itu cuma seukuran mobil biasa, tetap aja dampaknya besar. Dari 1 juta lebih asteroid yang para astronom tahu, itu baru asteroid kedua yang mengorbit planet kita loh. Nama asteroid itu adalah 2020 CD3. Itu kayak bulan kecil sementara, tapi asteroid itu nggak bakal lama bareng-bareng bumi. Soalnya asteroid mengikuti sembarang orbit dan perlahan pergi. Objek yang tertangkap sementara kayak 2020 CD3 ini cukup langka. Objek itu harus punya arah dan kecepatan khusus kalau mau tertangkap tarikan gravitasi bumi. Kalau enggak, objek-objek itu bisa jatuh ke bumi atau terbang ke arah lain. Gerakan galaksi dan gugusan galaksi yang jaraknya miliaran tahun cahaya dari kita nunjukin ada beberapa benda langit super besar di luar alam semesta yang terlihat. Setelah miliaran tahun, perluasan alam semesta bakal bikin luar angkasa sangat jarang. Hal itu bikin kita nggak bisa ngelihat bintang di langit. Bentuk bulan ternyata nggak bulat sempurna, bentuknya lebih mirip telur. Plus, pusat massa satelit ini lebih dari 1,6 km dari sentroidnya. Meskipun jadi planet terpanas di tata surya kita, Venus masih bersalju loh. Tapi bukan salju yang kayak kamu kira. Di Venus ada salju logam dan hujan asam. Serem banget ya. Saturnus kebanyakan tersusun dari hidrogen dan helium dengan jejak-jejak metana, amonia, dan air. Tapi dibandingin sama Jupiter, planet ini mengandung lebih banyak sulfur. Makanya Saturnus punya warna jingga yang mirip kabut asap. Di bumi, gelombang suara bikin molekul udara bergetar. Makanya kita bisa mendengar suara. Di planet lain dan satelitnya, suara merambat lewat medium kayak atmosfer dan lautan juga. Tapi katanya, di luar angkasa nggak ada suara. Soalnya di sana nggak ada molekul yang bergetar dan mengantarkan gelombang suara. Tapi nggak semua peneliti setuju sama hal ini sih. Soalnya luar angkasa bukan cuma ruang hampa terpencil. Di antara kekosongannya, ada awan gas dan partikel lain yang melayang-layang. Jadi gelombang suara mungkin aja merambat tergantung tempat kamu berada. Astronom tahu benar kalau alam semesta itu semakin besar, kecepatan perluasan alam semesta pun selalu bertambah. Tapi kalau semuanya membengkak jadi sesuatu yang lebih besar, pasti ada tepiannya kan? Emang mustahil sih untuk nemuin tepi alam semesta. Tapi kalau ada, kira-kira kayak gimana ya? Dinding bata super besar, terus kosong gitu? Atau lubang dalam yang mengarah ke antah berantah? Menurut teori paling umum, alam semesta terbentuk sedemikian rupa dan nggak punya tepian. Tapi itu bukan satu-satunya teori sih. Ada teori lain yang bahkan lebih susah untuk dipahami. Alam semesta itu memang tak terhingga dan kita di alam semesta ini ternyata bukan satu-satunya. Artinya di luar sana ada dirimu yang satu lagi. Atau mungkin malah kamu-kamu yang lain. Salah satu dari mereka bisa aja lebih pendek, yang lainnya punya gaya rambut beda, yang ketiga mungkin aja mirip banget sama kamu. Ada juga teori tentang multi semesta yang terdiri dari banyak alam semesta kecil. Alam semesta yang kita tinggali ini sebenarnya cuma gelembung kecil di antara gelembung lain yang sama. Para saintis yang mendukung ide ini juga yakin kalau gelembung alam semesta ini bisa bersentuhan. Lalu gravitasi mulai mengalir di antara kedua gelembung ini. Nah, waktu 2 atau 3 alam semesta terhubung, terjadilah Big Bang, kayak ledakan dahsyat yang menciptakan alam semesta kita. Neptunus adalah tempat dengan kecepatan angin paling tinggi di tata surya. Awan metana beku bertiup melintasi planet ini pada kecepatan 1931 km per jam.
Inti Neptunus padat dan kebanyakan tersusun dari besi dan beberapa logam lainnya. Masanya 1,2 kali lebih besar daripada massa bumi. Suhu di dalamnya hampir 5.000 derajat Celcius. Para astronom juga yakin di kedalaman 7.240 km bisa aja ada lapisan berlian dan hujan kristal berlian. Di bumi, manusia terbiasa ngelihat sunset cantik yang warnanya jingga, merah, dan kuning. Tapi di Mars, langit yang biasanya berwarna merah agak pink jadi biru waktu matahari terbenam. Soalnya dibandingkan bumi, Mars lebih jauh daripada matahari. Oleh karena itu, cahaya mataharinya nggak begitu tajam. Debu halus di atmosfer Mars menyerap cahaya biru dan menghapus warna hangat yang biasa kamu lihat di bumi. Mau biru atau kuning, semua sunset kelihatan cantik kok. Dengan ukuran sekitar seperempatnya bumi, ukuran bulan ternyata cukup besar dibandingkan satelit lain di luar angkasa. Gak ada lagi kasus kayak gini di tata surya. Pluto punya satelit yang ukurannya hampir setengah ukuran planet Katai ini. Itu lebih kayak kembaran daripada satelit sih. Ada lebih dari 150 satelit alami di tata surya kita loh. Dan satelit bumi adalah satelit terbesar kelima dari sekian banyak satelit tadi. Mungkin aja ada labirin saluran lava di bulan. Beberapa waktu lalu, astronom menerima hasil topografi bawah tanah bulan. Mereka nemu gua besar di bawah permukaan satelit kita ini, panjangnya kira-kira 48 km dan lebarnya 96 km. Gua ini kemungkinan besar adalah hasil dari aktivitas vulkanis 3 miliar tahun lalu. Setelah mengeras, aliran lava itu menjadi kerak tebal dan keras di luar, tapi di dalamnya lava terus mengalir, melelehkan batuan, dan membentuk terowongan juga gua. Ada banyak lubang di permukaan bulan yang ditemukan oleh NASA, mungkin aja bukaan itu menuju saluran lava. Kita nggak bisa menggali sebagian besar emas bumi, soalnya 99%-nya ada di pusat bumi beberapa miliar tahun lalu karena ditarik besi di inti bumi. Jumlahnya ada 1,6 kuadriliun ton emas. Itu cukup buat melapisi seluruh permukaan bumi setinggi 45 cm. Kalau dulu meteorit yang bawa banyak emas nggak nabrak bumi, logam ini bakal lebih langka lagi. Beberapa waktu lalu, astronom menemu gumpalan besar suatu zat misterius. Zat ini ada di bawah permukaan sisi jauh bulan. Masanya sama kayak tumpukan logam yang ukurannya lebih besar dari pulau besar Hawaii. Letak zat misterius ini hampir 321 km di bawah kawah besar yang muncul di permukaan bulan miliaran tahun lalu. Kemungkinan besarnya sih gumpalan itu ada hubungannya sama tabrakan dahsyat. Mungkin aja gumpalan itu adalah inti logam dari benda yang nabrak bulan waktu itu. Saintis nggak sabar untuk meneliti penemuan ini. Gumpalan ini bisa ngasih tahu banyak hal tentang kawah kutub selatan Aitken yang merupakan kawah terbesar di tata surya. Kalau letaknya di bumi, basin bentuk oval ini membentang dari Washington DC sampai Texas. Tahun 2011, astronom menemukan waduk besar di luar angkasa. Waduk air ini mengapung di dekat lubang hitam supermasif bernama Quasar. Uap air yang mengapung memang sering ditemukan di seluruh alam semesta, meskipun agak langka. Waduk ini menampung sekitar 140 triliun kali jumlah air di samudra bumi. Sumber air ini adalah salah satu yang tertua dan terbesar. Di jarak lebih dari 12 miliar tahun cahaya, waduk air ini menjadi salah satu benda terjauh yang gak asing bagi manusia. Astronaut di luar angkasa bisa kehilangan sekitar 1% massa otot mereka setiap bulan. Sebagai pencegahan, mereka harus berolahraga selama 2 jam setiap hari. Galaksi Bima Sakti dan galaksi Andromeda akan bertemu 3,75 miliar tahun lagi. Keduanya saling mendekat dengan sangat cepat. Kalau nanti tabrakan, dua galaksi ini akan membentuk galaksi besar berbentuk elips. Aku pasti udah nggak ada waktu itu terjadi. Kamu pernah ngelihat langit malam dan mencoba menghitung bintang? Semoga berhasil ya. Galaksi kita, Bima Sakti, punya sekitar 100 miliar bintang. Tapi ada juga yang bilang kita punya lebih dari 200 miliar bintang. Jumlah tepatnya sih hampir mustahil diketahui, bahkan untuk astronom sekalipun. Nah, kalau di seluruh alam semesta, seenggaknya ada 1 miliar triliun bintang, itu berarti 1 diikuti 21 nol. Sebagai perbandingan, artinya ada lebih banyak bintang di luar angkasa daripada butiran pasir di seluruh pantai di dunia.
Orion atau Waluku adalah rasi bintang paling terang di langit malam. Konstelasi ini muncul selama berbulan-bulan di musim hujan. Dan kita bisa menyaksikannya dari seluruh penjuru dunia. Kebanyakan bintangnya memang kelihatan cuma diam, tapi bukan berarti nggak bergerak. Yang jelas, matahari kita bergerak beriringan dengan semua bintang itu dengan kecepatan 777.000 km per jam. Parade epik ini juga mengorbit Bima Sakti kita. 3 bintang penyusun asterisma sabuk Orion telah muncul di posisi yang sama selama ribuan tahun. Bahkan menurut teori, bangsa Mesir kuno memakai bantuan sabuk Orion untuk memposisikan ketiga piramida Giza mereka. Bintang paling terang di sabuk Orion adalah Al-Nilam yang letaknya ada di tengah. Di situ juga ada piramida agung Khufu setinggi 147 meter. Lurus di sebelah barat terdapat piramida Khafre setinggi 144 meter. Lalu sejajar dengan Al-Nilam yang di tengah tadi ada bintang Al-Nitak. Di sebelah timur Khufu terdapat piramida paling mungil yang berada satu titik dengan Mintaka atau bintang paling redup di sabuk Orion. Piramida Menkaure setinggi 65 meter dan letaknya agak melenceng dari kedua piramida lain. Contoh kecil ini udah nunjukin pentingnya pengaruh Orion dalam sejarah manusia. Ukuran Orion yang sangat besar telah menginspirasi bangsa Yunani kuno untuk bikin cerita yang wah. Cerita ini juga mengisahkan 6 konstelasi lain yang muncul di angkasa hampir sepanjang tahun. Memangnya kayak apa sih ceritanya? Nah, Orion sendiri digambarkan sebagai sang pemburu. Kebanyakan orang di zaman dulu mengandalkan berburu untuk ngumpulin makanan, jadi mereka juga mengaitkan berbagai hal pada rasi bintang ini, termasuk juga soal rantai makanan. Di angkasa, Orion kelihatan berhadapan-hadapan dengan rasi bintang Taurus alias banteng, tapi sebetulnya Taurus bukanlah banteng. Konstelasi ini melambangkan Urus atau Ure. Meski sudah punah, Urus pernah beranak pinak di Eropa. Dengan tinggi badan 180-an cm dan tanduk panjang, Urus telah menjadi hewan tangguh yang nyeremin. Sebuah gua di Spanyol ngeliatin banyak lukisan Urus indah yang berasal dari 15.000 tahun yang lalu. Tinta yang dipakai untuk ngegambar tetap terlihat selama 150 abad, dan tonjolan yang muncul di batu ngebentuk gambar otot bahu Urus dalam 3 dimensi. Rasi Taurus juga terlihat di gua ini, dan di belakangnya terdapat gugus bintang Pleiades, dan di moncongnya ada Hyades. Tur virtual seru di gua banteng yang dipenuhi Urus ini juga ada di internet. Kayaknya nama gua ini perlu diganti jadi gua Urus deh ya. Baru-baru ini para saintis telah nemu penanda DNA utuh dari rangka Urus yang masih bagus. Mereka tengah berupaya membuat hewan ini hidup lagi, dan kalau upaya ini berhasil, mereka akan bisa menghidupkan lagi spesies yang telah punah. Bintang raksasa merah Aldebaran terletak di mata Taurus, tapi Aldebaran ini beda dengan yang di Ikatan Cinta sih. Saat banteng lagi ngamuk, matanya akan selalu merah. Kira-kira ini ada kaitannya dengan titik sasaran atau bullseye di papan dart yang selalu merah nggak ya? Di belakang Orion ada Leo sang singa. Dan dulunya singa nggak cuma hidup di Afrika. Gua banteng di Spanyol tadi juga nampilin gambar Leo sang singa, jadi manusia zaman dulu juga bikin pola rasi bintang ini. Orion bisa ngalahin Taurus dan Leo. Kemudian ceritanya jadi menarik. Orion juga mengklaim kemenangannya dengan bilang, "Aku bisa mengalahkan semua hewan yang aku mau." Kesombongan Orion jadi inti dari drama langit ini. Kemudian Gaia alias Bumi ikut ambil bagian. Perkataan Orion terus membahana di seluruh penjuru dunia. Mungkin peristiwa ini terjadi di zaman prasejarah saat masyarakat pemburu dan pengumpul makanan berubah menjadi petani. Para petani membangun desa dan perkotaan sekitar 12.000 tahun yang lalu. Populasi manusia makin bertambah dan persediaan makanan terus menipis. Jadi Orion dan semua pemburu lain harus berbuat sesuatu agar kehidupan sosial bisa berkembang. Kemudian Gaia ikut ambil peran, tapi bukan di langit. Sebagai bumi, Gaia tiba-tiba aja terbentuk dari kekacauan unsur. Gaia adalah gambaran feminin dari planet kita yang berarti tanah. Kamu tertarik nggak nih dengan teori sains modern yang melambangkan bumi sebagai organisme hidup?
Kamu bisa melihatnya dalam teori Gaia yang pertama kali muncul pada tahun 1970-an. Jadi teori Gaia menganggap bumi sebagai biosfer yang seolah-olah bisa hidup. Teori ini juga mengklaim semua komponen bumi saling bersinergi sebagai satu sistem yang dinamis dan saling berkaitan. Inilah yang disebut dengan simbiosis atau sinergi. Saat bersinergi, semua komponen tersebut bisa menciptakan kondisi kehidupan yang ideal. Kehidupan di bumi juga menyesuaikan diri dengan atmosfer yang mengandung 21% oksigen, salinitas laut maksimum 24,7%, dan suhu bumi 14 derajat Celcius. Untuk mengilustrasikan proses adaptasi kehidupan dalam mengontrol perubahan suhu, pencetus teori Gaia bikin planet fiksi Daisy World. Jadi menurut mereka, seisi Daisy World tertutup oleh bunga aster putih dan hitam. Saat mataharinya sangat panas, aster hitam mulai hilang dan aster putih makin bertambah. Warna putihnya ini bisa memantulkan cahaya matahari, kemudian mendinginkan suhu bumi. Tapi kalau mataharinya nggak terlalu panas, aster putih akan berkurang dan aster hitam makin banyak. Semua bunga berwarna hitam ini menyerap cahaya matahari hingga bumi kita semakin hangat. Kira-kira begitu cara kerja Gaia. Sebetulnya sih prinsipnya hampir mirip kayak mekanisme pembentukan oksigen dan lapisan ozon di atmosfer. Lapisan ini bisa menghalangi sinar ultraviolet dari matahari yang membahayakan. Para ilmuwan masih sulit menerima teori Gaia karena nggak ada bukti yang kuat. Tapi saat ini ada komputer super artificial intelligence yang belajar mandiri. Komputer super mungkin bisa mengintegrasikan sistem biologi dan geologi bumi. Dengan begini, kita bisa punya gambaran yang lebih jelas mengenai fungsi bumi sebagai biosfer mandiri. Pasti bakal keren banget kan? Oke, kita balik lagi ke cerita Orion tadi. Lalu gimana Gaia bisa mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh Orion terhadap bumi kita? Gaia jelas gak akan mengirim hewan yang lebih ganas dari singa dan urus untuk ngalahin Orion. Maka dipilihlah hewan yang lebih kecil. Scorpio bisa mengandalkan bisanya saat menjalankan tugas ini, dan di musim kemarau, rasi bintang Scorpio akan bergerak mendekati kaki Orion. Tubuhnya memang kecil, dan kerabatnya hanyalah laba-laba dan kutu dari famili Aranida. Tapi di langit sana, Scorpio menjadi rasi bintang terbesar ke-33 dari total 88 konstelasi. Menurut aturan umumnya, rasi bintang yang lebih besar ditemukan terlebih dulu oleh para pengamatnya. Mereka udah milih sendiri bintang-bintang itu, yang datang duluan akan dinamai duluan. Jadi mereka bikin rasi bintang besar dulu, kemudian beralih ke rasi yang lebih kecil. Begitupun saat kamu menghadiri acara makan buffet, kalau kamu berdiri di antrian awal, pasti kamu akan milih porsi yang gede kan? Kemudian orang-orang di belakangmu akan dapat sisanya. Gimana dengan potongan kue coklat kayak gini? Yakin kamu cuma akan ngambil potongan yang paling kecil? Pasti enggak kan? Dalam cerita Orion, ada sejumlah rasi bintang besar yang bentuknya menonjol, misalnya Leo, Taurus, Orion, dan Scorpio. Rasi bintang tersebut juga nunjukin kalau kisah ini telah beredar sejak lama. Rasi bintang yang lebih kecil seperti Lepus si Trewelu dan dua anjing pemburu Orion si Canis Major dan Canis Minor membuat cerita Orion semakin lengkap dan menarik. Kita pun jadi tahu cerita fabel yang menggambarkan dua perspektif atau kosmologi yang berlainan, yaitu perspektif Gaia dan Orion. Orion digambarkan sebagai laki-laki, sedangkan Gaia sebagai perempuan. Orion punya sifat pengen mendominasi dunia, sedangkan Gaia pengen mempertahankan kelangsungan bumi gimana pun kondisinya. Keduanya seperti saling berlawanan, tapi mungkin memang ditakdirkan untuk saling melengkapi. Orion dan Scorpio pun berada di belahan langit yang berseberangan, salah satunya muncul di musim hujan dan satunya lagi di musim kemarau. Tapi keduanya berfungsi seperti kutub utara dan selatan, dan inilah yang kita saksikan di zaman now. Sains dan teknologi jadi semakin sensitif terhadap lingkungan, jutaan satelit terus memantau biosfer bumi, Gaia dan Orion mulai bersinergi untuk mencapai Kaloka Gatia, atau dalam bahasa Yunani kuno berarti harmoni. Itulah yang kita sebut dengan sinergi dan simbiosis, dan kita perlu menjaga sinergi ini biar tetap kuat. Matahari kita. Skenario pertama, peristiwa aneh baru aja terjadi. Semua channel TV dan berita sibuk ngebahas soal lubang hitam yang terus mepet ke bumi. Padahal biasanya posisi ini ditempati matahari. Bahkan cakram akresinya bisa terlihat dan rona langit di sekitarnya lebih terdistorsi. Berarti jarak objek ini sudah sangat dekat. Lubang hitam biasanya sangat jauh, sehingga kita nggak akan bisa melihatnya dengan mata telanjang. Tapi kali ini, kamu bisa mengamatinya tanpa
tanpa bantuan teleskop. Kenapa lubang hitam bisa sedekat itu ya? Terus matahari kita ngilang kemana? Jangan-jangan ditelan lubang hitam. Matahari terletak di pusat tata surya dan posisinya terbilang strategis. Cahayanya mampu memberikan kehangatan tanpa ngebakar tubuh kita. Panasnya juga menawan tiap kali terbit di ufuk timur dan terbenam di ufuk barat. Sang surya telah memberi kita kehidupan. Objek terbesar di tata surya kita ini mencakup 99,8% dari massa totalnya. Dan ukuran matahari gede banget, yaitu lebih dari 1 juta kali lipatnya bumi. Mungkin nggak ya kalau matahari kita bakal berubah jadi lubang hitam? Kalaupun mungkin, kejadian kayak gini masih terlalu dini. Prosesnya pasti bakal berlangsung lama kan? Bintang besar akan meledak menjadi supernova di akhir masa hidupnya. Lalu, bintang ini akan runtuh sendiri dan mengecil. Ukurannya jadi mungil banget, tapi masanya terus bertambah sampai berkali-kali lipat. Makanya, gravitasi lubang hitam sangat kuat, hingga cahaya yang terlalu dekat nggak akan bisa lolos. Semua bintang di alam semesta ini terus menyusut sampai akhirnya lenyap sendiri. Matahari kita kehilangan 4 juta ton massanya setiap detik, dan lambat laun, energi di alam semesta cuma akan dihasilkan dari lubang hitam. Objek misterius ini dikelilingi debu, gas, dan radiasi yang sangat membahayakan. Nggak kebayangkan kayak apa ngerinya kondisi di dekat lubang hitam? Semoga bumi kita dijauhin dari objek ini. Tata surya kita jadi gelap gulita tanpa panas dan cahaya. Merkurius dan Venus yang tadinya paling dekat dengan matahari aja langsung tertutup oleh lapisan es, apalagi bumi kita. Di zaman es baru ini, semua hal nggak akan bisa bertahan. Penolong yang ada mungkin hanyalah cakram akresi yang berputar sangat cepat hingga menghasilkan panas. Itu pun masih sangat berisiko. Kalau massa lubang hitam ini seberat matahari, semua planet akan tetap berada di orbitnya, termasuk bumi kita. Tapi kalau masanya lebih gede lagi, seperti yang tengah diamati oleh para saintis, tata surya kita akan langsung musnah. Skenario kedua, waduh, kenapa nih? Barusan kan masih siang bolong, kok tiba-tiba aja langsung gelap? Ini masih jam 2 siang loh, tapi semuanya udah gelap gulita. Bulannya juga kelihatan beda. Berita di TV melaporkan matahari kita telah hilang. Dan tahu-tahu, bulan kita nggak mengorbit bumi lagi. Posisinya sekarang berada di pusat tata surya. Dan waktu kita menjadi sangat singkat karena matahari sudah lenyap dari tata surya. Kita baru menyadarinya 8 menit 20 detik kemudian. Padahal, perpindahan energi matahari dari inti ke permukaannya bisa berlangsung selama jutaan tahun. Tapi cahayanya mencapai bumi cuma selama 8 menit 20 detik setelah merambat sejauh 150 juta kilometer. Kurang lebih sejauh itulah jarak sang bintang dari planet kita. Kini bumi kita berada di luar zona Laik Huni. Di zona strategis ini, jarak planet ke bintangnya sangat pas, sehingga permukaan planet bisa mengandung air. Tapi setelah matahari pergi, sinarnya nggak akan sampai ke permukaan bumi. Dan lambat laun, planet kita akan berubah jadi batuan beku tanpa kehidupan. Tapi bisa aja kan, kita masih punya kesempatan untuk bikin teknologi canggih untuk menyuplai energi matahari. Dengan begini, kehidupan di bumi tetap lestari. Kalau nggak gitu, para saintis dari peradaban lain mungkin akan mengeksplorasi bumi jutaan hingga miliaran tahun kemudian. Tujuannya untuk mencari bukti kehidupan yang pernah ada di dalamnya. Kita pun akan melakukan hal yang sama pada Mars dan planet lain di tata surya. Mungkin suatu planet memang nggak pernah menaungi kehidupan sama sekali. Dan mungkin juga di sana ada bukti organisme yang pernah hidup. Gravitasi juga penting bagi kehidupan kita. Dan geraknya bisa sengebut kecepatan cahaya. Tanpa matahari selama sekitar 8 menit, semua planet akan terus mengitari pusat tata surya yang kosong. Hingga akhirnya planet di situ akan melayang-layang tak tentu arah di ruang angkasa. Karena gravitasinya nggak cukup kuat, bulan nggak akan mampu menahan bumi di posisinya. Sinarnya juga kurang kuat untuk menghangatkan dan menopang kehidupan kita. Satelit alami kita ini terus menjauh dan semakin nggak kelihatan. Tanpa bulan di dekat bumi seperti dulu, air laut cepat banget surut. Selain itu, planet kita jadi lebih berangin, bahkan tiupannya jauh lebih kuat. Dalam kondisi normal, kemiringan bumi kita sekitar 23,5 derajat, dan dengan begini, kita bisa ngerasain perubahan musim dan cuaca. Tapi posisinya sekarang udah berubah total jadi sangat miring. Akibatnya, suhu bumi menjadi sangat dingin cuma dalam hitungan sepersekian detik. Waktu kita udah mepet banget, orang-orang menjerit histeris karena panik, dan sekitar 1 menit lagi, kita akan terlempar
terlempar ke kegelapan tanpa ujung. Skenario ketiga, kita nggak tahu persis dengan kehidupan yang telah kita jalani dan nggak ada seorang pun yang bisa memprediksinya. Tapi ternyata bintang neutron raksasa telah menggantikan posisi matahari di pusat tata surya. Meski awalnya nggak kita kenali, objek ini kelihatan beda sehingga matahari kita jadi lebih aneh dan mengecil. Detail lainnya udah dibahas di banyak berita, tapi sebetulnya kita nggak tahu prosesnya sama sekali. Mungkin matahari kita tersembunyi di balik bintang neutron itu, atau mungkin udah didepak entah kemana. Bintang neutron adalah objek langit terpadat yang kita ketahui. Masanya sekitar 2 kali lipatnya matahari, tapi ukurannya kecil. Diameternya cuma sekitar 15 km atau seukuran satu kota. Bintang neutron terbentuk saat bintang besar kehabisan bahan bakar dalam ledakan besar. Bagian intinya runtuh, sehingga partikel bermuatan positif dan negatif alias proton dan elektronnya ikut hancur menjadi neutron tanpa muatan. Situasinya menjadi sangat sulit dan sebenarnya kita tinggal nunggu waktu aja. Gravitasi bintang neutron 2 miliar kali lebih kuat daripada gravitasi bumi. Jadi matahari baru kita ini akan menarik semua planet ke arahnya. Dan akhirnya seluruh planet di tata surya kita akan hancur. Bahkan prosesnya telah berlangsung. Planet mulai meninggalkan orbit stabilnya karena tertarik oleh bintang neutron yang sangat kuat. Kondisinya langsung berubah jadi kacau balau. Dan parahnya lagi, bintang neutron bisa berputar lebih dari 700 kali setiap detik, sedangkan matahari kita berotasi tiap 27 hari sekali. Jadi, setelah menghancurkan semua planet, bintang ini akan terus berputar di seluruh alam semesta. Geraknya diperkirakan mencapai 1/5 kalinya kecepatan cahaya. Mungkin bintang ini sesekali akan melambat atau tersendat sih, tapi mungkin juga enggak. Setelah ribuan tahun, banyak bintang neutron mulai melambat kemudian padam. Tapi prosesnya nggak selalu begitu. Kalau bintang neutron berdekatan dengan bintang lain, ia akan mengorbit bintang itu kemudian melahap atmosfernya sampai runtuh. Lalu, bintang ini akan berubah menjadi lubang hitam raksasa dan matahari kita akan padam. Saat bintang neutron itu lahir, matahari sudah berumur 4,6 miliar tahun. Jadi sudah mencapai setengah dari masa hidupnya. Matahari telah membakar setengah hidrogennya dan masih memiliki cadangan yang cukup untuk dipakai 5 miliar tahun lagi. Menurut perkiraan, matahari akan padam saat ukurannya sebesar bumi, dan setelah kehabisan bahan bakar, sang bintang akan runtuh sendiri. Bobotnya masih tetap melar, tapi volumenya akan seperti planet kita. Kehidupan nggak akan terbentuk tanpa matahari, dan endingnya bisa dibilang sama aja. Tapi proses ini berlangsung sangat lambat, jadi kemungkinan manusia sudah nggak di tata surya ini lagi. Tapi bintang neutron bikin prosesnya berlangsung sangat cepat dan amburadul. Kalau ada bintang neutron yang lagi aktif di galaksi lain nun jauh di sana, kita cuma akan melihatnya dalam bentuk kedipan cahaya yang dinamakan dengan pulsar. Padahal di situ ada ledakan besar, boom.